Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Asmara Fujiastuti, yang kedua Jessica Agnes Ardelia, yang ketiga Rifta Dewi Fortuna Indah, dan yang terakhir adalah Siti Musliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai atau tujuan itu sendiri. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan di atas, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Tujuannya adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sistematis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, tahap-tahap atau prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran ada 6. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan hasil evaluasi. Saya Rifta Dewi Fortuna Indah dan saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat lebih maksimal. Perencanaan ini penting bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetisi dan hasil belajar. Yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft. Yang keenam, uji coba dan analisis sosial. Dan yang terakhir yaitu revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Di sini saya Jessica Agnes Ardelia akan menjelaskan tentang pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan sesuatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan kata lain, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber daya, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Ada 2 jenis evaluasi yang digunakan, yaitu non-tes dan tes. Yang ketiga, ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Siti Musliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan data, yaitu memperoleh data berarti merupakan wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisa secara kualifikatif. Diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Yang selanjutnya adalah pelaporan hasil evaluasi, yaitu laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonisferensial. Yang selanjutnya adalah penggunaan hasil evaluasi, yaitu salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan.
Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau dari penjelasan kami belum dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.